Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati wa akhwati azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana tema yang sebagaimana tema yang telah disiapkan, yaitu pembahasan masalah Lailatul Qadar dan masalah i'tikaf, dan materi yang sudah saya berikan kepada panitia yaitu tentang kitab Umdatul Ahkam, bab Lailatul Qadar dan bab al-i'tikaf. Ya, jadi panduan yang akan kita jadikan sebagai panduan dalam kajian pada sore hari ini adalah kitab Umdatul Ahkam yang sudah dibagikan lewat PDF di grup-grup, silahkan dibuka, bab Lailatul Qadar. Jadi kitabnya berbahasa Arab. Halaman berapa? Halaman 143. Halaman 143. Kitabnya berbahasa Arab, dan insyaallah itu kitabnya mudah ya, karena itu hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sudah ketemu halamannya 143? Sudah ketemu? Ibu-ibu sudah ketemu? Ya. Baik. Ustaz Ibrahim bisa langsung dibaca. Mikrofonnya ada untuk qari'nya. Mikrofon untuk qari'nya enggak ada. Untuk qari'. Baik, antum baca aja dulu. Fadhil bi shaut jahur.
uru. ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ومن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Baik, babu lailati al-qadri, bab lailatu al-qadar. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka uru Lailatul Qadri fil manam, diperlihatkan Lailatul Qadar pada waktu tidur, yaitu ketika mimpi. Kapan terjadinya? Fis sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir, aku melihat mimpi kalian sesuai dengan fakta bahwasanya Lailatul Qadar jatuh pada 7 terakhir bulan Ramadan. 7 terakhir bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha, maka siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir, maka hendaknya dia mencarinya di 7 hari yang terakhir bulan Ramadan. Hadisnya ada ketemu? Baik, itu hadisnya ya. Hadisnya halaman 143 kitab Umdatul Ahkam yang sudah dibagikan di grup WA. Kitab Umdatul Ahkam halaman 1443. Ya antum cari, kalau enggak antum cari hadisnya nanti agak susah mengikuti pelajarannya. Baik. Bab Lailatul Qadar ya. Bab pembahasan malam Lailatul Qadar. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ya, menyebutkan apa? Ada sekelompok sahabat Nabi yang mereka diperlihatkan terjadinya malam Lailatul Qadar kapan? Di 7 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi menyepakati, iya benar, itu terjadi kapan? Di 7 yang terakhir bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencarinya di kapan? Di 7 yang terakhir bulan Ramadan. Nah, faedah apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di antaranya yang pertama ya, bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, tapi bisa menguatkan. Ya, mimpi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Tadi para sahabat ketika mereka diperlihatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di 7 yang terakhir bulan Ramadan, apakah lantas mereka menghukumi Lailatul Qadar jatuh pada waktu tersebut? Jawabannya tidak. Sampai konsultasi kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa bagi siapapun dia mimpi kemudian mengatakan mimpi saya begini dan begitu, kemudian dijadikan sebagai pondasi atau landasan hukum syar'i. Itu tidak diperbolehkan. Karena sahabat saja manusia yang paling mulia, kuntum khaira ummah, manusia yang terbaik ketika mendapati suatu masalah, mereka konsultasi kepada siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun juga menanyakannya kepada siapa? Ahlu ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu ilmi jika kalian tidak
tidak tahu, karena ahlu ilmi mereka warathatul anbiya, yang mewarisi para nabi, yang tahu ilmu atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kepada kita hari ini lewat siapa? Lewat para ulama kita. Baik, itu faedah yang pertama. Jadi mimpi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi yang kita bacakan adalah Lailatul Qadar kapan jatuhnya pada hadis ini? Di 7 yang terakhir bulan Ramadan. Terjadi kapan? Di 7 yang terakhir bulan Ramadan. Nah, karena hadis ini, maka para ulama pun berbeda pendapat ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan? Pada 7 yang terakhir. Berarti kalau sekarang masuk malam 21, ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar atau tidak? Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan teksnya hadis ini, maka tidak terjadi pada malam 21. Karena apa? Hadis ini mengkhususkan kapan? 7 yang terakhir bulan Ramadan ya, 7 yang terakhir bulan Ramadan. Namun malam Lailatul Qadar itu tiap tahun berpindah-pindah dan terjadi di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Yang jelas setiap tahunnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Sampai hari ini masih terjadi. Cuma kapan terjadinya? Di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Sampai sini paham? Di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Dan berpindah-pindah, tidak hanya pada 7 yang terakhir saja. Kenapa dia berpindah-pindah? Karena dalam lafadz yang lain disebutkan apa? Di witirnya 10 yang terakhir. Di kesempatan yang lain disebutkan apa? Di 10 yang terakhir. Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Baik, itu faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan Lailatul Qadar itu malam yang agung ya. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang agung, malam yang besar, malam yang spesial ya, malam yang spesial bagi kaum muslimin. Sekarang yang baru menikah kemudian mendapati malam pertama, spesial atau tidak? Malam yang indah atau tidak? Maka bayangkan Lailatul Qadar itu dibandingkan ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau malam pertama setelah menikah itu begitu indahnya, maka malam Lailatul Qadar itu kita bisa membayangkannya lebih dari itu semua. Nah, karena malam Lailatul Qadar ini malam yang agung, yang spesial, luar biasa bagi kaum muslimin. Maka sampai para sahabat ngipi ya, sampai mimpi. Soalnya kalau dia cuma malam biasa, maka gak bakal dirawangi sampai apa? Sampai ngipi, gak mungkin. Ya, berarti orang itu kalau sampai mimpi berarti apa? Dia perhatiannya sangat besar kepada hal yang dia impikan tadi. Ya. Dan ini juga menunjukkan orang itu kalau punya perhatian kepada sesuatu, maka sampai dibelen-beleni sampai apa? Mimpi. Maka orang yang suka fulus juga apa? Mimpinya fulus gitu ya. Yang sukanya apa? Orang yang sukanya dunia, misalnya dia pecinta sepak bola misalnya, maka mimpi sampai apa? Timnya jadi juara misal, ya contoh. Itu kalau perkara itu perkara yang agung, spesial bagi dia. Nah, bagi kita umat Islam, malam Lailatul Qadar ini malam yang spesial. Sampai direwangi mimpi, menunjukkan apa? Malam yang sangat penting. Betapa tidak ya? Cukuplah surat Al-Qadar yang menunjukkan keagungan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailati al-qadri. Kita turunkan Al-Qur'an ini pada kapan? Malam Lailatul Qadar. Menunjukkan surat ini secara dzat dari awal sampai terakhir ini menunjukkan keagungan malam tersebut. Jadi pada malam itu diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfudz sampai ke Baitul Izzah.
Secara apa? Secara langsung seluruhnya. Nanti dari langit dunia yang ada di atas kita ini kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam secara apa? Secara munajjam, secara bertahap, ya, secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian. Tapi dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailati al-qadri. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tidakkah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Menunjukkan malam ini malam yang sangat penting sekali. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah yang dikerjakan, ketaatan, kebaikan yang dikerjakan pada malam tersebut lebih baik daripada ketaatan yang dikerjakan seseorang di luar malam tersebut selama berapa? 1000 bulan. Sampai sini paham? Berarti orang kalau tidur semalaman dan waktu itu pas Lailatul Qadar, kira-kira dapat Lailatul Qadar atau tidak? Dapat, tapi kosong, ya, dapat kosongan gitu loh. Dapat amplop kosongan, paham? Ya, jadi orang kalau pas malam Lailatul Qadar tidak mengerjakan ketaatan, tidak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat Lailatul Qadar tapi enggak dapat fadilahnya apa-apa, alias apa? Amplop kosong. Maka karena malam ini lebih utama daripada ibadah seseorang selama 1000 bulan, maka Rasulullah pun alaihi wasallam memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang mau melakukan qiyam ketaatan pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Berarti bagaimana cara kita mengisi malam tersebut? Mengisinya dengan ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa? Jadi masing-masing waktu itu punya ibadah khusus yang terkait dengan waktu tersebut. Misal, ketika adzan, ibadah yang terbaik yang kita lakukan apa? Jawabannya? Ya? Apa? Menjawab adzan. Jadi misalnya pas adzan, antum baca Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh. Tapi afdal mana? Baca Al-Quran atau jawab adzan? Jawab adzan. Jadi intinya setiap waktu itu ada ibadah yang terkait dengan waktu tersebut. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu juga ada ibadah yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Apa ibadahnya? Ibadahnya yang paling inti adalah melakukan qiyam, ya, qiyamul lail, ya, qiyamul lail, baik itu tarawihnya maupun yang tahajudnya. Baik yang tarawihnya maupun tahajudnya, intinya malam tersebut diisi dengan kegiatan qiyam. Melakukan apa? Salat. Kemudian apalagi? Diisi dengan baca Al-Qur'an. Kemudian apa? Zikir. Kemudian doa. Ini 4 ibadah inti yang terkait dengan malam-malam 10 yang terakhir. Malam-malam 10 yang terakhir. Jadi kalau bulan 10 yang terakhir, ya, dibandingkan dengan 10 yang awal bulan Dzulhijjah, 10 yang awal bulan Dzulhijjah itu amaliyahnya di siang harinya. Adapun di 10 yang terakhir bulan Ramadan, amaliyahnya kapan waktunya? Di malamnya. Makanya kalau siang tidur, ya, kalau malam apa? Begadang untuk ibadah. Itu kekhususan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan kalau kita menilik para sahabat, itu sholat malam mereka pada bulan Ramadan itu hampir full, Pak. Hampir full. Jadi tarawihnya itu selesainya sampai menjelang subuh. Tarawihnya sampai menjelang subuh. Saking lamanya, saking panjangnya. Itu riwayat dari para sahabat, ya. Beda dengan zaman sekarang, tarawihnya cepet-cepetan, ya. Tarawihnya apa? Cepet-cepetan. Zaman dulu ketika Nabi sholat 11 rakaat, sahabat mampu mengikutinya atau tidak?
Ketika Nabi sholatnya 11 rakaat, sahabat mampu mengikutinya atau tidak? Ibnu Abbas masuk di sebelah kirinya Nabi, kemudian dijewer, dipindah ke sebelah kanan. Baca apa? Al-Baqarah 100 ayat. Dikira bakal rukuk, ternyata lanjut. 200 ayat dikira bakal rukuk, ternyata lanjut. Kemudian diselesaikan Al-Baqarah, dikira bakal rukuk, ternyata lanjut apa? Surat An-Nisa. Kemudian lanjut surat Ali Imran. Sampai-sampai saya pengen lari katanya. Berarti sekarang sahabat mampu atau tidak ngikuti gaya sholat malamnya Nabi? Nggak mampu. Makanya ketika zaman Umar, yang dilakukan apa? Mereka memperbanyak jumlah rokaatnya. Berapa? 23 rokaat. Tapi selesainya tetap sama, yaitu hampir apa? Ketika waktu pagi, waktu sahur. Itu yang terjadi pada zaman dahulu kala. Ya, kalau sekarang diterapkan kayak kita abot ya. Kita abot ya. Soalnya orang sekarang itu himmah dunianya besar. Ada zaman dulu himmah dunianya sangat kecil. Itu bedanya sekarang dengan zaman dahulu kala. Taib. Itu ibadah yang dikerjakan pada malam-malam tersebut. Itu apa? Memperbanyak qiyamnya, kemudian qiraahnya, kemudian zikirnya, kemudian doanya. Itu ibadah yang dikerjakan pada malam-malam tersebut, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan terjadinya, maka pada 10 yang terakhir bulan Ramadan itu dikerjakan apa? Dikerjakan mengejar malam-malam tersebut. Makanya siang persiapan untuk apa? Begadang malamnya. Jadi begadang pada hari-hari yang lain itu kan nggak boleh. Habis sisa langsung tidur. Tapi pada bulan ini terkhusus apa? Akhir yang 10 terakhir ini, kalau bisa malamnya melek full untuk apa? Ibadah total. Full untuk ibadah total. Dalam rangka apa? Jagani Lailatul Qadar. Kenapa? Pasti terjadi pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Sampai sini paham? Apa yang harus kita lakukan pada malam tersebut? Yaitu apa? Kita berupaya full totalitas mengerjakan apa? Ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Pada malam tersebut. Ya, jadi ini tuntunan agama kita. Agama kita lebih mengarahkan kepada perkara akhirat daripada perkara dunia. Ini kan bagi orang dunia 10 terakhir kan waya per pekan, ya toh? 10 terakhir waya per pekan golek duit sak akeh-akeh. Tapi bagi orang akhirat ini waktunya apa? Mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini yang harus kita upayakan. Kita ini orang akhirat, bukan orang dunia. Karena kita mau tidak mau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Baik. Berarti kita umat Islam diperintahkan mengejar malam Lailatul Qadar, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda keimanan. Berarti orang itu kalau nggak ada niatan mencari malam Lailatul Qadar, berarti ada kekurangan dalam imannya. Berarti kalau pengen iman bertambah, maka ini salah satu tanda keimanan seseorang. Ingin mencari mendapatkan malam yang mulia tersebut. Naam. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau, berusahalah kalian mencari Lailatul Qadri, yaitu Lailatul Qadar. Kapan? Fil witri, di ganjil ya, di malam-malam yang ganjil, minal ashril awakhir, di 10 yang terakhir. Di 10 yang terakhir. Nah, di sini menunjukkan kapan terjadi Lailatul Qadar, di malam-malam yang ganjil. Ya atau tidak? Di malam-malam yang ganjil kapan? Semenjak masuk 10 yang terakhir bulan Ramadan. Berarti nanti kapan kita mulainya? Mulai mencarinya kapan? Hari apa? Hari apa, Pak? Besok ini hari apa?
Untuk yang dekat ini kita mulainya hari apa? Mulai mencarinya hari Jumat ya, soalnya hari Jumat hari yang keberapa? Hari yang ke-20, maka malamnya malam berapa? Malam 21. Paham sampai sini? Berarti Jumat besok mulai ngebeki masjid. Ya, mulai apa? Jadi mulai sekarang kumpulkan dana untuk ma'isyahnya anak istri di rumah selama 10 yang terakhir bulan Ramadan. Untuk apa? Kita bisa full di masjid. Untuk apa? Untuk mengejar malam yang mulia ini. Jelas sampai sini? Ya, karena kita tujuan kita hidup ini apa? Mampir cari bekal akhirat. Bukan untuk apa? Mengumpulkan dunia. Baik. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam yang ganjil. Nah, malam yang ganjil itu kapan? Yang jadi pertanyaan. Ya. Malam yang ganjil itu kapan? 21 atau 22? Malam yang ganjil. Malam yang ganjil itu malam 21 atau malam 22? Ya? 21 atau 22. Baik, sekarang gini. Anggaplah Ramadan itu sampai hari apa? Sampai hari apa? Perkiraan. Sabtu atau Ahad? Ahad ya. Berarti Sabtu ini ganjil dipandang dari apa? Dari selesainya, paham? Ya. Berarti kalau dipandang dari selesainya, maka ganjil jatuh pada tanggal 22 atau 21? Paham? Nah, sekarang ulama ada dua pendapat. Maksudnya malam ganjil itu ganjil dihitung dari awal Ramadan. Yang pendapat kedua, ganjil dihitung dari akhir Ramadan. Sampai sini paham? Ya, dihitung dari akhir Ramadan. Tetapi pendapat yang paling dohir berdasarkan kalamnya orang Arab adalah apa? 21 diambil dari hitungan dari awal Ramadan. Tetapi ini bukan apa? Bukan kepastian. Ini hanya diperintahkan mengejarnya. Berarti Nabi memastikan atau tidak? Rasulullah alaihissalam tidak memastikan terjadi pada malam yang ganjil. Cuma cari di malam yang ganjil. Peluang besarnya terjadi pada malam yang ganjil. Sampai sini paham? Ya. Jadi intinya malam yang ganjil itu lebih besar peluangnya untuk terjadi malam Lailatul Qadar, yang dimana siapa yang mendapatkan kebaikan pada malam tersebut maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Ini malam yang spesial. Kalau orang masuk pada malam pertama pernikahan begitu nikmatnya, maka malam ini sangat nikmat. Nikmat di mana? Nanti di akhirat Pak, bukan di sini di dunia. Di dunia ya capek atau tidak? Capek. Buktinya apa? Rasulullah alaihissalam membangunkan keluarganya, istrinya, kemudian mulai apa? Mulai menali sarungnya, ya, mulai disingseti, mulai apa? Tenanannya ibadah. Berarti soro atau tidak? Sengsara. Cuma kenikmatannya kapan? Nanti di akhirat kelak. Itu yang kita cari. Ya. Jadi sekali lagi, di dalam beramal dan beribadah kita senantiasa mencari apa? Mencari perkara-perkara ukhrawi, bukan perkara yang sifatnya duniawi yang sekarang ini. Taib, Iqra. An-Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi al-'ashr al-awsat min Ramadan. Fa'takafa 'aman hatta idza kanat laylatu 21 wa hiya al-laylatu allati yakhruju min salihatiha min i'tikafihi qala man i'takafa ma'i falya'takif fi al-'ashr al-awakhir wa qad ra'aytu hadhihi al-laylah Unsituha وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل witr. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش ووقف المسجد وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Baik. Ini hadisnya agak panjang ya.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, kebiasaannya iktikaf kapan? Fil ashril awsat, iktikaf di 10 yang di pertengahan, ya. Kan kita Ramadan itu ada berapa 10? Ada 3/10 ya. 10 awal, 10 kedua, 10 akhir. Nah, ini Rasul i'tikaf di 10 yang di tengah. Fa'atakafa aman, maka beliau melakukan i'tikaf selama setahun dalam rangka mencari Lailatul Qadar juga. Jadi melakukan i'tikaf dalam rangka mencari apa? Mencari Lailatul Qadar. Hatta idza kanat Lailatu 21, sampai ketika masuk pada malam yang ke-21. Berarti sekarang masuk malam ke-21, berarti apa? Tanggal berapa? Tanggal 20 Ramadan, ya. 10 yang terakhir kedua. 10 kedua yang terakhir, tanggal 20 Ramadan. Berarti malam 21. Nah, tatkala masuk malam 21, wahiyal lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafih, yaitu malam yang Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari iktikafnya pada pagi harinya. Jadi kalau iktikaf misalnya tanggal 11 ya, selesainya tanggal 20, berarti keluar dari tempat iktikafnya kapan? Waktu subuh di di malam yang berikutnya. Berarti pagi tanggal 21. Berarti kalau iktikafnya tanggal 21 sampai tanggal 30, berarti keluarnya kapan? Pagi Idul Fitri, setelah sholat subuh. Jelas sampai sini? Ya, setelah sholat subuh. Jadi Nabi keluar dari iktikafnya kapan? Pada waktu subuh di malam yang terakhir setelah hari terakhir iktikaf. Di malam terakhir yang mengikuti apa? Hari terakhir beliau iktikaf. Bahasanya dong orang. Bahasanya nyambung ya. Baik. Qala, ya, jadi ketika beliau i'tikaf di 10 yang pertengahan, seharusnya selesai tanggal 20, kemudian keluarnya pada subuh tanggal 21. Nah, ketika beliau selesai dari i'tikafnya, beliau berkata apa? Man i'takafa ma'i, sopo siapa yang mau i'tikaf bersamaku, falya'takif, maka beriktikaflah al-ashrul awakhir, di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Faqad uritu hadhil lailah, sungguh telah aku diperlihatkan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Tsumma unsituha, kemudian aku dilupakan. Jadi Nabi mengejar malam Lailatul Qadar di 10 yang pertengahan. Ternyata dia jatuhnya di 10 yang terakhir. Aku sudah melihat, tapi kemudian aku dilupakan kapan, tanggal berapanya, ya, tanggal berapanya, hari apanya. Wa qad ra'aituni, dan malam Lailatul Qadar yang aku dilihatkan oleh Allah tadi, aku melihat diriku asjudu fi ma'in wa tin, aku sujud di air dan tanah liat, min sabihatiha, ketika sholat subuh. Berarti sholat dalam kondisi hujan kemudian airnya masuk ke dalam masjid, dan masjidnya waktu itu masih dalam kondisi apa? Tanah berpasir. Maka sujudnya mau nggak mau apa? Dahinya kena tanah yang kena air tadi. Nah, jadi Nabi dikabarkan melihat malam tersebut, dan sifatnya malam tersebut seperti itu. Malam yang apa? Yang ada hujannya, dan sujud di apa? Di air dan tanah tadi. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Wal tamisuha fi kulli witrin, dan carilah di ganjil-ganjilnya. Cari di kapan? Di tanggal yang ganjil-ganjilnya. Qala, kemudian Abu Sa'id berkata apa? Famataratis sama'u tilkal lailah, ternyata pada malam 21 tadi benar terjadi apa? Hujan. Wa kanal masjid ala arish, dan Masjid Nabawi waktu itu atapnya hanya sekedar apa? Sekedar pelepah kurma. Yang mau tidak mau kalau ada hujan maka akan tembus ke bawah. Fawaqafal masjidu, maka
hujannya juga apa? Membasahi masjid, airnya masuk ke dalam masjid. Fa absarat aynaya Rasulullah, maka kedua mataku ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala jabhatihi, dan di atas dahinya atharul ma' wa tin, ada bekas air dan apa, dan tanah. Min subhi 21, di pagi 221, di pagi 221. Berarti sekarang Lailatul Qadar jatuh pada tanggal berapa? Malam 21 Ramadan berdasarkan nasnya hadis ini. Berarti menunjukkan malam Lailatul Qadar itu tidak menetap pada satu tanggal, tapi dia berpindah-pindah. Dan yang paling meyakinkan itu ada pada malam-malam yang ganjil. Jelas sampai sini? Baik. Faedah yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini metode belajar agama pakai hadis, Pak. Ya, jadi hadisnya dibaca, kemudian faedah-faedahnya yang terkait dengan hadisnya dibacakan. Faedahnya yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, ya, bahwasanya kita diperintahkan i'tikaf di masjid. I'tikaf itu merupakan salah satu ibadah yang mulia, terlebih pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Dan i'tikaf itu dilakukan 24 jam, sebagaimana dikerjakan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 24 jam sampai hari yang terakhir bulan Ramadan. Jelas, Pak, sampai sini, Pak? Jadi dilakukan selama 24 jam. Itu ibadah i'tikaf. Nah, yang jadi pertanyaan, kan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam harinya, kan? Ya atau tidak? Nah, ngapain kita siang juga di masjid gitu loh? Ngapain kita siangnya juga ada di masjid? Karena i'tikaf tadi kan pagi, siang, malam. Sedangkan Lailatul Qadar yang dikejar tadi terjadi pada malam hari, ya atau tidak? Terjadi pada malam hari lah. Ngapain kita tetap berada di masjid pada waktu siang hari? Jawabannya apa? Jawabannya? Hah? Ya karena ini perbuatannya Nabi. Nabi melakukannya, ya atau tidak? Melakukannya pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayatnya mengerjakan 20 hari di tengah dan yang terakhir pada bulan Ramadan. Berarti i'tikaf itu ibadah agung yang disembunyikan fadilahnya, Pak. Ada yang tahu fadilahnya i'tikaf itu apa? Kalau Lailatul Qadar kan tahu fadilahnya. Fadilahnya apa? 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih utama pahalanya daripada 1000 bulan beramal soleh. Itu Lailatul Qadar. Adapun i'tikaf fadilahnya apa? Capek-capek di masjid 10 yang terakhir bulan Ramadan. Fadilahnya apa, Pak? Tidak ada yang mengetahui fadilahnya. Berarti ini apa? Kembali lagi kepada masalah iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian memang cinta kepada Allah maka apa? Ikuti aku. Berarti ittiba kepada Nabi ini perkaranya tidak ringan, membutuhkan pengorbanan. Karena apa? Ada amal ibadah yang beliau rutin mengerjakannya, tapi kita nggak tahu fadilahnya apa. Ini ujian atau bukan? Ujian berat. Ngapain kita capek-capek 10 hari di terakhir di bulan Ramadan di masjid, pisah dari anak, dari istri, hanya untuk apa? Tinggal di masjid. Ngapain kita capek-capek? Padahal Lailatul Qadar terjadi pada malam harinya, tidak pada siang harinya. Menunjukkan bahwasanya iman itu membutuhkan pengorbanan. Dan salah satu tanda iman, orang itu tidak peduli pahalanya besar atau kecil atau setengah atau gimana, pokoknya asal itu ada contohnya, ada perintahnya, dia mengejarnya. Itu tanda orang yang beriman. Makanya orang yang tidak beriman, mereka membutuhkan apa? Embel-embel. Ya atau tidak? Membutuhkan embel-embel biar dia mau beribadah. Makanya siapa yang bisa membaca La ilaha illallah 1000 kali maka nanti rezekinya lancar misalnya. Butuh embel-embel mereka. Tapi kita Ahlus Sunnah, asal itu ada contohnya dari Rasul maka dikerjakan. Dan oleh karena itulah para sahabat menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Kuntum khaira ummah,
Kalian sebaik-baik umat. Makanya karena mereka sebaik-baik umat, mereka di dalam beramal tidak peduli mau ini wajib, mau ini sunnah, mau ini pahalanya besar, mau ini pahalanya kecil, yang penting ini dikerjakan Rasul, maka mereka mencontohnya. Buktinya apa? Ketika Rasul sholat pakai sandal ya, sholat pakai sandal, kemudian sandalnya dilempar, apa yang terjadi? Para sahabat langsung apa? Spontan ikut melemparkan sandal mereka. Itu ittiba, nggak pakai mikir-mikir. Ayo nanti 10 yang terakhir kita iktikaf. Mikir, lah ini berarti apa? Imannya ada yang kurang. Jelas sampai sini, Pak? Berarti nanti kalau diajak iktikaf di sini 10 yang terakhir pakai mikir atau tidak? Ustadz gini. Nah, ini bermasalah. Ini bermasalah. Berarti iman kita butuh pengorbanan. Sebagaimana para sahabat mereka mendapatkan khairiyah, kebaikan, seafdal umat gara-gara apa? Mereka kalau ittiba nggak pakai mikir-mikir. Asal itu perintah, asal itu ada contohnya, kerjakan dah gitu aja. Selesai. Maka kita pun seperti itu. Beda dengan orang yang mereka ambisinya duniawi, mereka butuh apa? Butuh embel-embel biar apa? Ada semangat mengerjakan ibadah. Kita tidak. Asal itu ada perintahnya, ada contohnya, maka kita lakukan apapun itu pahala dan embel-embelnya. Jelas ya? Itu malam Lailatul itu ibadah iktikaf. Berarti kalau diajak iktikaf sekarang jadi berat atau tidak? Ringan atau berat? Mosok isih abot iki, wis dikandani. Nah, iktikaf itu diperintahkan. Menunjukkan pentingnya iktikaf ya, sampai-sampai istri baginda Rasul sepeninggal Rasulullah alaihissalam mengerjakan iktikaf. Mengerjakan iktikaf sebagaimana Rasulullah alaihissalam dulu apa melakukan iktikaf. Tapi faedah berikutnya, iktikaf itu sebetulnya waktunya mutlak, tidak khusus pada hari tertentu. Tapi paling disunahkan pada kapan? 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah mudawamah, senantiasa mengerjakannya sampai beliau wafat. Berarti kalau iktikaf bulan Sya'ban boleh atau tidak? Ya boleh. Dia sifatnya mutlak, tapi pengkhususan pada akhir bulan Ramadan ini yang paling afdol. Karena apa? Rasulullah merutin melakukan ibadah tersebut. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang terkait dengan masalah hadis tadi, bahwasanya orang yang iktikaf itu kapan dia mulai masuk ke tempat iktikafnya? Nanti kita iktikaf hari apa, Pak? Iktikaf kita tahun ini hari apa mau kita mulai? Hari apa? Hari Jumat insyaallah biidznillah azza wajalla, karena hari Jumat ini adalah tanggal keberapa? 20 ya, tanggal 20. Berarti kapan kita mulai masuk ke tempat iktikaf? Ini ada 2 madhab yang masyhur. Madhab yang pertama mengatakan sore tanggal 20 sebelum matahari terbenam. Sore tanggal 20 sebelum matahari terbenam. Karena malam Lailatul Qadar dimulai semenjak apa? Semenjak malam terjadi. Malam terjadi setelah apa? Setelah terbenamnya matahari. Ya, matahari. Ini madhab yang pertama. Dalilnya apa? Hadis ini. Ya, dalilnya apa? Hadis ini. Bahwasanya apa? Nabi bukan. Ada hadis yang lain insyaallah. Ya. Jadi intinya mulai masuk ke tempat iktikaf itu pada malam 20, 21 atau sebelum terbenamnya matahari. Ini pendapatnya jumhur ulama. Baik. Pendapat yang kedua, kapan mulai masuk ke tempat iktikaf yaitu masjid ini? Pada waktu subuh tanggal 21. Pada waktu subuh tanggal 21. Berarti sebetulnya kedua madhab ini ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Beda tipis, Pak. Soalnya kalau jenengan mencari Lailatul Qadar, kapan mulai masuk masjid? Ya mulai malam tanggal 2, malam berapa? Malam 21. Malam 21 mulai masuk masjid, sambung sampai kapan? Sampai waktu subuh. Setelah subuh masuk ke tempat iktikaf. Jadi sekarang ada perbedaan atau tidak? Dari sisi ini hampir-hampir tidak ada perbedaan. Baik. Berarti masuknya adalah
pada tanggal 20 sebelum terbenamnya matahari. Itu pendapat yang pertama dan itu pendapatnya jumhur. Pendapat yang kedua, waktu subuh ya, waktu subuh ketika tanggal 21. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, bahwasanya orang itu keluar dari tempat iktikafnya kapan? Jadi misalnya nanti selesai tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29, maka keluar dari tempat iktikafnya kapan? Waktu subuhnya keesokan harinya. Itu waktu keluar dari tempat iktikaf. Kemudian di dalam hadis ini ada perintah mengerjakan iktikaf secara berjamaah alias rame-rame. Kenapa? Nabi berkata, "Mani i'takafa ma'i, sapa wonge sing pengin iktikaf bareng aku." Berarti sekarang berjamaah atau tidak? Dilakukan berjamaah. Berarti mengerjakan iktikaf afdholnya apa? Secara berjamaah di mana? Di masjid yang dipakai Jumatan. Itu yang paling afdhol. Di masjid yang dipakai Jumatan. Itu yang paling afdhol. Adapun masjid yang tidak dipakai Jumatan boleh atau tidak? Jawabannya diperbolehkan. Tetapi dia kurang afdol. Kenapa? Nanti kalau ada Jumatan dia akan keluar dari masjidnya. Berarti mengurangi fadilah iktikaf atau tidak? Memotong waktu iktikaf. Karena iktikaf itu semedi totalitas. Ya, semedi, bahasa Jawanya apa? Semedi, tapi bahasa Arabnya apa? Iktikaf. Namanya orang iktikaf itu berdiam di tempatnya dalam waktu yang sangat panjang. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, bahwasanya para sahabat sangat bersemangat di dalam membersamai siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena butuh qudwah, butuh tuntunan, dan membersamai orang soleh itu paling tidak kecipratan kesolehannya. Makanya diantara salah satu menjaga iman kita apa? Wong kang soleh kumpulono, berkumpul sama orang-orang soleh. Cuma dalam masalah ini ada yang menyimpangkan pemahaman ini menjadi pemahaman yang lain. Kan kita diperintahkan apa? Kumpul-kumpul sama orang soleh. Ini dibuat geng-gengan, ya. Dibuat geng-gengan, tidak dibuat apa? Majelis ilmu syar'i. Jadi nanti membuat kapling rumah syar'i, ya, perkumpulan apa? Perkumpulan sunnah atau apa gitu, itu semuanya menyelisihi konteks pemahaman masalah ini, yaitu berkumpul dengan orang soleh. Karena kumpul orang soleh itu adalah untuk apa? Untuk kita kecipratan kesolehannya. Nah kalau kita bikin perkumpulan, ya kemudian terjadi ngobrol, kalau sudah ngobrol, nanti akan kecipratan kesolehan atau tidak? Ya paling-paling masalah dunia, ya atau tidak? Masalah dunia. Makanya kita itu diperintahkan memperbanyak iktizal, memperbanyak tidak kumpul-kumpul sama orang. Maksudnya kumpul-kumpul itu gimana yang baik? Kumpul-kumpul seperti ini. Karena jenengan kumpul-kumpul seperti ini banyak ngomong atau tidak? Tidak banyak ngomong. Ya. Jadi tidak banyak kerusakan yang ditimbulkan. Tapi orang itu mulai banyak ngomong di luar konteks syar'i atau perintah-perintah syar'i, maka akan ngomong di perkara-perkara yang mubah. Kalau sudah ngomong di mubah, lama-kelamaan jatuh kepada perkara yang apa? Sifatnya tidak baik. Itu yang terjadi. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berkumpul dengan orang soleh karena kita pengen menjaga apa? Menjaga keimanan kita. Maka perbanyak kumpul-kumpul di majelis-majelis seperti ini yang kita bisa bertambah keimanan kita. Ya, paham ya? Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu adalah bahwasanya iktikaf bersama orang yang mulia itu dianjurkan. Makanya nanti kalau bikin iktikaf di sini silahkan cari ustadz yang terkenal dengan kemuliaannya, kesolehannya berdasarkan don kita, berdasarkan prasangka kita untuk apa? Menjadi qudwah panutan di masjid ini. Faham sampai sini? Ya karena kalau melihat orang yang soleh, yang dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin dzikir, minimal jamaah akan apa? Akan minimal jamaah akan apa? Akan ikut semangat, ya, ikut semangat mengerjakan ketaatan sebagaimana yang dia lihat tadi.
Tapi kalau iktikafnya hanya kumpul-kumpul saja, tidak tahu bagaimana harus ngapain, harus bagaimana, yang terjadi apa? Akhirnya kehilangan rohnya. Kehilangan rohnya apa? Rohnya iktikaf itu sendiri. Makanya nanti silakan cari orang yang dalam don kita dia sregep ibadah, sregep sholat, gak ngantuan, ya itu penting juga. Ya, sregep dzikir dan lain sebagainya, sregep baca Quran. Nanti suruh jadi ustadz di sini ya, ngisi kajian atau ngisi jadi imam sholat, itu menjadi penyemangat siapa? Jamaah. Paham apa sampai sini, Pak? Jadi kita berkumpul sama orang soleh biar apa? Kecipratan kesolehan, bukan untuk diajak ngobrol. Jadi nanti ustadznya dijak ngobrol, ya jangan diajak ngobrol. Nanti kalau diajak ngobrol waktunya habis. Seharusnya pakai murojaah, habis pakai ngobrol. Ini curhat masalah duit, ini curhat masalah cinta, ini aduh waktunya habis. Jadi usahakan untuk yang maksimal. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, bahwasanya malam Lailatul Qadar ya, itu terjadi pada malam yang dalam hadis ini terjadi pada malam kapan? Malam 21. Dan di hadis ini disebutkan ketika malam itu terjadi hujan. Pada malam itu terjadi hujan. Berarti salah satu tanda Lailatul Qadar itu apa? Hujan. Ini pendapat yang salah ya, ini pendapat yang salah. Terjadinya hujan hanya khusus pada malam itu saja. Karena pada hadis yang tadi cari di 7 yang terakhir ada hujannya atau tidak? Tidak ada hujannya. Jadi Lailatul Qadar berpindah-pindah dan tidak lazim ada hujan. Cuma pas waktu itu terjadi hujan. Paham Pak sampai sini Pak? Jadi jangan dikira nanti oh ini hujan berarti ini malam Lailatul Qadar. Ya kalau pas musim hujan ya memang tiap malam hampir terjadi hujan. Jelas sampai sini. Ya. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil faedahnya juga. Hadis ini menunjukkan betapa tawaduknya, betapa rendahnya kualitas kehidupan duniawi para sahabat. Hadis ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas fasilitas kehidupan duniawi para sahabat. Berarti menunjukkan apa? Para sahabat gak kedonyan. Para sahabat tidak kedonyan. Ini kalau saya bahas kayaknya agak lumayan dowonya. Tapi penting Pak, penting. Biar kita bisa zuhud, bisa kita fokus totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memahami makna yang tersirat dalam hadis ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang kaya raya atau tidak? Kaya raya kan? Tapi bajunya sama baju saya, Pak. Bagusan baju yang saya pakai. Kan diriwayatkan bajunya Utsman bin Affan itu muraqqa. Muraqqa itu apa? Tambal-tambal. Berarti kalau tambal-tambal, itu wong sugih ora? Berdasarkan persepsi kita, dia bukan orang kaya, tapi dia nyatanya orang kaya. Sedekahnya 1000 ekor onta untuk perang apa? Perang Tabuk misalnya. Kemudian sumur biru rumah, sumur apa yang orang Yahudi itu yang dibeli sama Utsman itu juga dana gede, luar biasa. Berarti Utsman itu orang yang kaya raya, namun kekayaannya fi sabilillah, itu yang benar Pak. Kekayaan fi sabilillah. Nah, yang jadi pertanyaan, kekayaan itu apa? Yang jadi pertanyaan, Pak, kekayaan atau harta itu definisinya apa? Orang Surabaya kebutuhan bulanannya itu berapa? Perkiraan, piro? 4 juta. 4 juta itu yang ngepres ya. Ngepres. Alias itu per bulan habis. Berarti tidak tersisa apa-apa. Berarti kalau punya penghasilan 4 juta per bulan, dia kaya atau tidak? Tidak kaya kalau habis untuk kebutuhan bulanannya. Paham? Nah, kalau dia punya sisa, ini baru dikatakan sebagai kaya. Ini baru namanya harta. Jadi harta itu mafadula, sing luweh dari kebutuhan pokoknya. Itu namanya harta. Berarti orang itu kalau nggak punya lebihan dari kebutuhan pokok, mau penghasilannya 10 juta, 50 juta, tapi nggak tersisa, maka dia bukan orang kaya. Jelas sampai sini? Maka dia bukan orang kaya.
Jadi kekayaan itu yang melebihi kebutuhan pokoknya. Sepeda motor itu kebutuhan kita atau tidak? Kebutuhan. Tapi punya sepeda motor 5, 10 satu orang punya sepeda motor 5. Maka dia kaya atau tidak? Kaya. Karena kebutuhannya berapa? Satu. Jelas sampai sini? Itu namanya kaya. Berarti kaya itu apa? Jika dia punya kelebihan atas kebutuhan pokok dia, itu namanya orang kaya. Nah, berarti harta kekayaan ini yang di luar batasan kebutuhan dia, yang dia jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Dan itu yang dilakukan para sahabat seperti itu. Jadi misalnya punya modal pokok untuk usaha, itu yang dia jaga, maka keuntungan yang berlipat-lipat itu yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebagai seorang mukmin, tidak menahan harta kita, apalagi punya ambisi yang berlebihan. Nah, kita puasa ini untuk apa? Menggerus ambisi dunia yang berlebihan. Jangan sampai kita jadi budak dunia. Oke, kita kerja dapat untung gede, tapi usahakan apa? Untung ini dijadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah, mensejahterakan kehidupan ustadznya misalnya, atau yang lain-lain yang bermanfaat. Baik. Dan para sahabat itu gaya hidup mereka seperti itu. Makanya Abu Bakar datang kepada Nabi, seluruh hartanya dikasihkan. Kemudian Umar berapa? Separuh hartanya diberikan kepada Nabi. Maksudnya apa? Harta yang fadula, yang lebih dari kebutuhan pokok. Bukan semua rumah tanahnya dikasihkan, enggak. Jelas sampai sini. Apa itu harta? Yang dia di atas kebutuhan pokok. Berarti rumah tanah itu kekayaan atau bukan? Rumah tanah kendaraan itu kekayaan atau bukan? Jawabannya bukan. Karena apa? Itu kebutuhan pokok. Berarti kekayaan yang disedekahkan itu yang di luar kebutuhan pokok kita, di luar kebutuhan dasar usaha kita. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kondisi mereka itu sangat tawadhu, sangat tidak berlebihan, sampai atap masjidnya isih apik iki. Kan iki selalu apik itu ya. Walaupun belum jadi total. Tapi ini lebih bagus daripada Masjid Nabawi zaman siapa? Zamannya Nabi SAW. Hanya beratapkan pelepah kurma, sehingga ketika terjadi hujan sampai airnya tembus ke bawah. Baik. Kita lanjutkan masalah berikutnya. Iqra. Baik. Babul i'tikaf. Bab masalah i'tikaf. Tadi sudah saya singgung. I'tikaf itu diam di masjid dalam rangka ubudiyah, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas ya, totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya ibadah i'tikaf ini, walaupun kita tidak tahu fadilahnya apa, sampai Rasulullah tiap tahun mengerjakan perkara ini. Kemudian setelah beliau wafat, dilanjutkan siapa? Istrinya. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, kebiasaannya adalah i'tikaf fil ashril awakhir, di 10 yang terakhir min Ramadan, bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma i'takafa azwajuhu ba'dah, kemudian istri-istrinya i'tikaf sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan, beliau i'tikaf setiap Ramadan. Ya, lihat, i'tikafnya kapan? Ben Ramadan i'tikaf. Kita ini sudah ada yang pernah i'tikaf full atau belum? 10 terakhir di antara kita, jamaah. Kalau saya sudah pernah 3 kali, Pak. Jenengan sudah ada yang i'tikaf full 10 yang terakhir?
Sudah ada, angkat tangan. Angkat tangan kalau ada, dapat hadiah. Hadiahnya ringan ya, soalnya hadiah surga lebih ada Pak. Monggo Pak, hadiahnya. Monggo dapat 2, langsung 2 ini. Monggo Pak. Monggo. Sama-sama. Oh iya, Masya Allah, monggo. Ya. Semoga jadi penyemangat untuk yang lain ya. Mosok baik jalannya aja seperti ini, sing nom-nom kalah karo mbae. Kan jangan sampai seperti itu. Ya, jadi Simbah 10 hari yang terakhir berdiam di sini, i'tikaf di sini. Maka yang muda-muda harus punya motivasi yang lebih, ojo sampai kalah karo sing wis sepuh. Baik. Jadi Nabi SAW setiap Ramadan i'tikaf. Faidha shallal ghadah, dan jika beliau sholat subuh, jaa makanahu alladhi i'takafa fih, maka beliau mendatangi tempat i'tikafnya. Enggak mendatangi tempat i'tikafnya. Baik, kita ambil faedah-faedah dari hadis ini, Pak. Hadis ini menunjukkan diperintahkannya ibadah i'tikaf tersebut. Di sini perlu saya sampaikan tentang pengertian i'tikaf itu sendiri. Ini ada pengertian i'tikaf dari Syekh Jibrin rahimahullah taala yang bagus sekali. Beliau mengatakan al-i'tikafu qad huwa qat'ul alaiqi 'anil khalaiqi lil ittisali bi khidmatil khaliqi. Jadi i'tikaf itu adalah qat'ul alaiq, memutuskan segala macam hubungan 'anil khalaiq, dari semua makhluk. Paham? Jadi kita kan punya hubungan, kan kita makhluk sosial. Berarti sosial, sifat sosial itu hubungan atau bukan? Itu hubungan. Ini kita pedot kabeh, kita putuskan semua. Ini kita putuskan pada 10 yang terakhir tadi. Kita putuskan untuk apa? Lil ittisal bi khidmatil khaliq, untuk kita nyambung melayani Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita totalitas melayani Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pada hari-hari yang lain kita masih apa? Sibuk melayani makhluk. Ya atau tidak? Kita sibuk melayani makhluk sing bakul ngedoli wong tuku ya, pelanggannya dan yang lain-lain, yang ustadz melayani santrinya dan yang lain-lain. Namun pada i'tikaf ini hanya melayani Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apa? Salat, baca Quran, zikir, memperbanyak doa. Kerjakan ini. Kerjakan ibadah-ibadah yang mulia ini. Afan, sesi tanya jawabnya ada atau tidak? Gimana? Kalau misalnya kita materinya masih banyak, rasanya materinya aja sama. Gitu? Nah, kita sahur sampai jam 7.15, jam 17.15, jam 5 lebih 15. Iya, khair. Iya, ya. Jazakallah. Baik, kita isi materi aja karena waktunya singkat ya. Semoga masih dapat tambahan faedah lagi. Ya. Jadi i'tikaf itu apa? Kita memutuskan hubungan kita dengan semua makhluk untuk apa? Untuk fokus kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita terbiasa dengan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau kita mati, masih ada hubungan sosial atau tidak? Kita hanya menyendiri berduaan. Maka ini latihannya sekarang i'tikaf itu. Kita latihan apa? Berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau mati gak kaget. Kalau mati tidak kaget. Soalnya kalau sudah mati gak ada kawan, gak ada teman, gak eneng anak, gak eneng bojo, gak ada siapa-siapa. Dan nanti di akhirat kelak akan sendiri-sendiri. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Wong-wong sing biasa akrab dekat nanti pada hari kiamat saling bermusuhan. Berarti nanti pada hari kiamat kabeh mikir awake dewi-dewi. Maka sekarang kita i'tikaf ini latihan apa? Latihan mikir awake dewi-dewi untuk apa? Berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika i'tikaf itu membuat khobiyah atau apa misalnya tenda-tenda yang dipakai apa? Untuk bersembunyi ya, untuk bersembunyi. Kenapa demikian?
Ya karena Rasulullah alaihissalam itu sangat pemalu orangnya. Sangat pemalu sehingga apa? Membuat apa istilahnya? Kemah-kemah kecil gitu di dalam masjid. Cuma di sini aturannya nggak ada ya. Nggak boleh gawe kemah ya. Nggak boleh gawe kemah di dalam masjid ya. Pokoknya wis tidur apa adanya kan gitu. Tidur apa adanya. Nah, itu yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk pada 10 yang terakhir, fokus ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya, salah satu tujuan dari perkara iktikaf tersebut. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah kita diperintahkan untuk senantiasa mengerjakan amal soleh sampai kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Rabb kamu, dan wa'bud rabbak, dan beribadahlah kamu wahai Muhammad kepada Rabb kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang menjemput kamu. Karena kematian adalah yakin, sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin, tidak ada keraguan-raguan di dalam perkara tersebut. Berarti kita diperintahkan apa? Terus beribadah sampai datangnya kematian. Makanya kita latih untuk Ramadan ini apa? Terbiasa dengan ketaatan dan ibadah. Ini momen yang penting, Pak. Soalnya kalau terbiasa dengan iktikaf, kan full ibadah tadi. Keluar dari Ramadan, nanti mengerjakan ibadah jadi ringan, ya atau tidak? Ringan insya Allah. Ya. Orang sudah terbiasa angkat besi 50 kilo, ya, kemudian disuruh angkat besi cuma 10 kilo, ya cuma butuh tangan satu tok. Nah, kan gitu. Berarti kalau kita sudah mau berusaha, mujahadah di dalam iktikaf 10 yang terakhir, tenanan, serius, nanti insya Allah bin Azza wa Jal masuk Syawal, terbiasa mengerjakan amal kebajikan. Dan itu modal kita untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada bulan Syawal, baru masuk tanggal 1 saja sudah banyak kemungkaran biasanya. Kemungkaran apa? Pesta mercon ya. Ya, dar-der-dor itu kan juga kemungkaran. Kemudian nanti juga salaman bukan mahramnya juga banyak terjadi, bukan mahramnya salaman ya, laki-laki perempuan. Kemudian banyak sufur, banyak apa? Banyak keluar rumah. Kemudian riwa-riwi, kan ini wanita tidak dianjurkan apa? Riwa-riwi keluyuran keluar rumah. Pada tanggal 1 Syawal kan terjadi seperti itu. Riwa-riwi keluyuran apa? Keluar rumah. Dan perintahnya kita pada tanggal 1 atau apa? Berbahagia, bergembira. Berbahagia dan bergembira. Bergembira dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang melanggar koridor syariat. Baik. Faidah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya wanita boleh iktikaf karena istri-istri baginda Rasulullah alaihissalam melanjutkan kebiasaan iktikafnya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma wanita kalau pengen iktikaf izin suaminya dulu. Kenapa demikian? Karena suami punya hak, istri juga punya hak. Haknya suami apa? Istimta. Istimta itu apa? Bahasa halusnya ada atau tidak? Istimta. Istimta itu suami menikmati istrinya, paham? Ini haknya suami, istri tidak boleh menolak. Dipanggil yang sini, moh mas, itu dosa. Istri kalau dipanggil suaminya wajib segera apa? Mendatangi suaminya, entah mau dicium atau diapakan, itu haknya suami, tidak boleh menolak. Makanya istri kalau sudah tidak suka dengan suaminya, tidak nyaman, ya silahkan cari yang lain, tidak boleh dilanjutkan. Karena apa? Merusak inti dari rumah tangga itu sendiri. Jelas sampai sini? Ya, jadi istri kalau pengen iktikaf maka izin dulu kepada suaminya, karena suami punya hak apa? Punya hak menikmati istrinya di malam-malam tersebut. Kalau suami mengizinkan maka itu adalah sebuah nikmat, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga izin dulu kepada Rasulullah untuk apa? Untuk diizinkan ikut iktikaf. Tetapi wanita yang belum punya suami, maka itu tidak mengapa dia datang kemana? Ke masjid, karena di sini tidak ada kewajiban dia untuk apa? Untuk khidmah kepada laki-laki. Paham sampai sini? Ya. Jadi lebih dianjurkan lagi bagi wanita yang sudah janda.
Lebih dianjurkan lagi bagi wanita yang sudah janda, karena istri Rasulullah itu melakukan i'tikaf ketika mereka sudah janda, ditinggal oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini. Hadis ini secara nas mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam kapan dia masuk ke tempat i'tikafnya, pada waktu sholat subuh tanggal berapa? Tanggal 21. Jelas sampai sini? Berarti Rasul masuk tempat i'tikafnya kapan? Pada waktu subuh. Pada waktu subuh di 10 yang terakhir, dan 10 yang terakhir dimulai pada tanggal 21. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara faedah hadis ini juga bahwasanya orang yang i'tikaf itu boleh mengambil tempat khusus. Misalnya saya taruh sajadah di sini, berarti ini tempat saya untuk i'tikaf. Tapi nanti ketika sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, maka tidak berlaku booking tempat. Berlakunya kapan? Untuk waktu i'tikaf saja. Berarti i'tikaf itu di luar apa? Di luar sholat 5 waktu. Paham sampai sini? Karena sholat 5 waktu berlaku apa? Sopo sing cepet dia ngambil tempat di depan. Jelas sampai sini? Nah. Iqra, tambah satu lagi hadisnya. Yang cepat. Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'idun. Turajjilu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'idun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sah. Wa fi riwayatin wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan. Wa fi riwayatin Aisyah qalat inni kuntu la'adkhulu al-bayta bil hajati wal maridi fihi fama as'alu anhu illa wa ana. Baik, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha kanat, bahwasanya ibunda kita kebiasaannya apa? Turajjilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka menyisiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika beliau dalam kondisi haid dan Nabi dalam kondisi i'tikaf di dalam masjid. Berarti wanita yang haid boleh menyisiri suaminya yang apa? Yang sedang i'tikaf di dalam masjid. Wahiyya fi hujratiha, dan waktu itu Aisyah ada di kamarnya. Jadi kamarnya Aisyah itu nyambung nempel dengan Masjid Nabawi. Nah, ketika Nabi i'tikaf, Nabi memasukkan kepalanya ke dalam kamar lewat selambu, kemudian disisiri oleh siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti orang i'tikaf sebagian badannya keluar dari masjid itu boleh. Jelas? Jadi misal jenengan i'tikaf di sini, kemudian kakinya atau tangannya diginikan gitu misalnya. Boleh atau tidak? Boleh ya. Jadi sebagian anggota badan keluar dari masjid itu diperbolehkan dalam kondisi i'tikaf. Kemudian wanita yang haid itu tidak najis. Berarti kalau bersentuhan dengan wanita yang haid tidak membatalkan i'tikaf kita. Jelas sampai sini? Kemudian dalam i'tikaf juga diperbolehkan bercengkrama dengan istri. Karena mustahil Aisyah menyisiri hanya sekedar apa? Disisiri tok, ya enggak mungkin kan? Kepala dimasukkan gini kemudian disisiri kemudian pergi. Ada kemungkinan besar Nabi bercengkrama alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis yang lain Nabi dikunjungi siapa? Sofiyah bintu Huyai di dalam masjid ketika i'tikaf. Kemudian terjadi apa? Terjadi percakapan. Berarti orang i'tikaf boleh ngobrol. Tetapi tidak lama-lama. Karena apa? Hadisnya fahaddatsuhu sa'atan. Aku bercengkrama dengan Nabi apa? Sesaat, tidak lama-lama. Berarti boleh ngobrol. Jadi ada HP ting tong, boleh enggak kita angkat? Boleh. Kemudian apa? Mungkin ada hal yang penting, kemudian kita apa? Jawab. Jelas sampai sini? Ini orang yang i'tikaf. Baik. Dan ini juga memberikan kita faedah bahwasanya laki-laki naik gelem sisiran dewe itu bisa atau tidak? Sangat bisa sekali. Tapi wanita sang istri jika dimintai suaminya untuk menyisir rambutnya, maka tidak boleh menolak. Dan ini salah satu adab wanita kepada suaminya. Mi
pakein bajunya, harus mau ya. Walaupun ini sepele ya, walaupun ini sepele, ini juga menunjukkan apa? Tingkat keharmonisan rumah tangga siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pengen romantis ya tiru cara-cara seperti ini. Ya, tiru cara-cara seperti ini. Kalau kita bicara masalah rumah tangga, insya Allah sangat panjang ya, tapi waktunya tidak cukup dan saya cukupkan sampai di sini. Waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.